Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillah wa subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahbaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati para satis dan pembina Muzakarah Ahlul Absar, terutama para senior-seniornya yang ada di depan, ya, itu juga ada di sekalian, terutama para panitia pelaksana Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh kegiatan yang sudah dilakukan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Terlaksananya kegiatan ini juga karena kasih sayang Allah. Kehadiran beliau ini juga karena jauh rumahnya, itu juga karena kasih sayang Allah. Anda juga yang hadir di tempat ini memperingati sejarah yang luar biasa, bisa hadir, ya, ini juga karena kasih sayang Allah. Maka untuk membalasnya minimal kita banyak bersyukur. Mudah-mudahan kesyukuran kita malam ini menjadi awal untuk kesyukuran-kesyukuran yang lain. Sebagaimana momentum Isra Mi'raj ini, mari kita Isra dan Mi'rajkan termasuk kesyukuran kita. Kita terus lakukan, kita tingkatkan. Mudah-mudahan kesyukuran-kesyukuran kita kapanpun dan dimanapun selalu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pada malam hari ini. Begitu juga tidak pernah kita lupakan selawat salam atas junjungan kita, panutan kita, uswah kita, makhluk yang paling Allah cintai, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati peristiwa yang sangat bersejarah tentang salat, mudah-mudahan di hari kemudian kita mendapat syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua salawat-salawat yang kita lantunkan Allah kabulkan,
setiap hajat dan niat kita. Karena salawat tidak pernah Allah tolak. Ya, itu kata ulama Al-Barzanji. Adimis salata ala Nabi Muhammadin wa qabuluha hatman bighairi taraddudi. Ya. Adimis salata ala Nabi Muhammadin, kontinyukan dirimu untuk selalu tetap membaca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qabuluha hatman, karena pengkabulannya wajib, wajib mustajab, wajib diterima Allah bighairi taraddudi, ya, tanpa ditolak, tanpa keraguan dalam penolakannya, tidak ada sama sekali. Itulah kelebihan salawat, ya. Ini juga bagian dari motivasi dari guru besar kita, banyak buatkan kita salawat agar kita banyak bersolawat. Ketika saya berada di dekat makam Rasulullah kemarin, langsung dikasih buku selawat oleh orang. Ambil katanya. Ya sambil, ternyata selawat semua isinya. Ya, selawatnya pendek-pendek, ya, dan lumayan banyaknya, dan itu selalu saya baca di dekat makamnya Rasulullah SAW. Yang teristimewa ya sholatun nahdlatain, ya. Selalu saya konsentrasi apa yang cocok saya baca. Selalu ada suara bilang salawat nahdlatain saja. Nah, itu makanya itu saja saya baca. Ya. Itu saja saya ulangi 100 kali. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada doa-doa antum semua. Setiap pemeriksaan swab, ya, saya selalu negatif itu, ya, alhamdulillah. Itu yang sangat menegangkan kalau orang berangkat umroh saat ini. Ya. Luar biasa. Ya, karena pemeriksaannya, swabnya, PCR-nya itu double. Lubang hidung 2, mulut 1, tiga-tiganya lagi ditusuk-tusuk terus itu. Ya. Sekalipun rasanya biasa, tapi kena emosional itu yang kurang bagus. Kalau hasilnya positif, nah itu yang malu kita kan. Padahal enggak apa-apa padahal itu. Alhamdulillah, dari berangkat sampai pulang kembali selalu negatif gitu, ya. Alhamdulillah. Ya, jadi saya enggak segan-segan minta doa kepada siapa saja agar tetap negatif. Disinilah hebatnya akhir zaman negatif ini, ya. Seperti itu. Alhamdulillah, sudah kita doakan juga semua, mudah-mudahan juga bisa berangkat segera, ya, untuk bisa umrah, bisa haji, ya, bila perlu bisa sekolah di sana juga, ya. Kita doakan mudah-mudahan segera Allah realisasikan, tinggal antum saja, ya, supaya tidak capek di sana, capekkan dirinya di sini, itu seperti yang dijelaskan tadi, ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang kita mengaji tentang Isra Mi'raj. Kita mau kaji Isra Mi'raj itu lewat apanya ini? Lewat sosial, lewat tauhid, lewat akhlak, lewat demokrasi, ya, lewat skill. Nah, pilih saja. Nah, ya, lewat mana? Semua bisa dibahas peristiwa Isra Mi'raj itu. Sekarang saya ulang dulu, sekalipun sudah didengar oleh seniornya separuh. Saya mau menyampaikan ini jadi bahan dan modal kalian, ya. Yang pertama tentang kendaraan Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Ini pertama,
Ya. Kendaraan Rasulullah Isra Mi'raj. Yang pernah didengar itu apa kendaraannya? Pasti burak dong ya. Burak dan burak. Mi'raj depan lagi burak. Mi'raj kemari burak. Burak diri. Iya. Asy-Syekhul Akbar Mahyuddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Sajaratul Kaun halaman 30, 31, 32, di sana beliau jelaskan tentang markub Rasulullah dalam Isra Mi'raj. Apa markub? Markubun, ya simpail ya. Yang dikendarai berarti kendaraan. Kalau antum hafal kendaraan ini, nanti Mi'raj sakti itu. Ya. Aneh memang. Karena selalu kita dengar kendaraan Nabi hanya burak, tolai itu Mi'raj, burak, tolai burak dong. Iya, ini perlu saya sampaikan menjadi bahannya juga. Ada 6 kendaraan Rasulullah Isra Mi'raj itu. Berapa? 6. Mudah-mudahan dihafal ini. Karena ada 2 peristiwa, ada peristiwa Isra, ada peristiwa Mi'raj, ya. Nah, kalau mau lengkapnya nanti bacalah buku beliau itu. Buku apa? Apa judulnya tadi? Sajaratul Kaun. Dikarang oleh Imam Ibnu Arabi, ya. Al-Markubul Awwal. Kendaraan pertama. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa huwal Burak. Kendaraan pertama dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kendaraannya bernama Burak. Asal katanya barkun. Yakadul barku. Dari apa? Yakadul barku. Al-Baqarah masih ini kan? Yakadul barku yakhtabu absarahum kullama adha'a lahum asyabih. Kita ambil kata barkunnya. Barkun di sini artinya kilat. Berarti kendaraan beliau yang bernama Burak itu, ya, sebuah kendaraan yang kecepatannya seperti kilat. Ya. Secara ilmu kehidupan berkendaraan untuk segera mencapai tujuan, lebih-lebih kalau kendaraan perjalanan kita jauh, secara ya hidup sempurna, kita itu perlu memiliki kendaraan yang bagus. Kalau kita tahu perjalanan kita jauh, harus kendaraan kita bagus dan cepat. Ya, timpak Mataram sepeda motor mogok kadun, bilang bengkel udah mondok. Nah, setiap bengkel dia berhenti, kapan sampainya itu? Sengaja itu peristiwa Isra Mi'raj ini berbagai ya sisi kehidupan ada di Isra Mi'raj itu. Ya, tapi saya bahas dulu kendaraannya saja supaya tidak kesana kemari dulu. Ya. Jadi Burak itu kendaraan beliau pada saat Isra saja. Perjalanan secara horizontalnya saja. Perjalanan dunia, ya. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nanti kita terjemahkan. Karena tidak ada perjalanan ini tanpa nilai, tanpa makna, tanpa
ya hakikinya. Yang kedua, minal mimbari, ya, dari mimbar al Masjidil Aqsa ila sama'id dunya wa huwa mi'raj. Al markubus tsani, kendaraan yang kedua dari mimbar Masjid Palestina, mimbar Masjidil Aqsa menuju langit dunia, langit pertama. Kendaraan beliau yang kedua namanya Mi'raj. Mi'raj. Ya, mulai sudah vertikal ini. Vertikal. Kalau di hotel yang pakai vertikal itu apa namanya? Hah? Anda tamu hotel, apa namanya? Lift, ya. Namanya lift. Tapi kalau yang turun itu namanya apa? Eskalator. Kalau yang di rumah hantum apa namanya yang vertikal itu? Anjah. Iya, man. Kalau anjah itu bisa vertikal, bisa horizontal, bebas. Ya. Jadi kendaraan Nabi yang kedua namanya Mi'raj. Dalam kitab Imam Sayuti, namanya kitab itu Asrarul Kaun. Di sana beliau menjelaskan ketebalan bumi dan langit dan ketebalan jarak antara satu bumi dengan bumi lain, antara satu langit dengan langit lain. Di sana beliau jelaskan berdasarkan hadis, tebalnya dari mimbar Masjidil Aqsa ke langit pertama itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Lalu tebalnya langit itu, tebalnya ini perjalanan 500 tahun. Bukan tipis kayak beton, enggak, tebal. Begitu juga bumi. Kalau bumi itu 7, satu bumi ke bumi lain sama, tebalnya juga sama. Begitu juga langit. Jarak satu langit ke langit berikutnya 500 tahun. Tebalnya juga 500 tahun. Berarti 7 langit berapa tahun kira-kira itu? Berapa? Kalau jaraknya 7 berapa tahun itu? 3.500. Lalu tebalnya juga 7 sama dengan berapa? 3.500. Berarti jumlahnya berapa? 3.500 ditambah 3.500 sama dengan 7.000 tahun. Itu ketebalan langit pertama sampai 7. Iya. Ini pikir yang lalu nih. Itu dibahas oleh Imam Sayuti ketebalannya. Dari langit pertama menuju langit kedua, ketiga sampai ketujuh, al-markubus salis, kendaraan yang ketiga. Ya. Sudah selesai liftnya sampai langit pertama, namanya Mi'raj. Ya. Kan tidak ada orang naik ikut anjarnya naik kan? Ada ki? Tidak ada, sudah di tempat. Kendaraan beliau yang ketiga dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, huwa, ya, ajnihatul malaikah, sayap-sayap malaikat. Berarti malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad itu kendaraannya sayap-sayap malaikat. Sayap malaikat langit pertama, pindah lagi sayap malaikat
kedua terus, ya. Jadi kesimpulannya kendaraan yang ketiga yang dipakai Rasulullah Mi'raj adalah ajnihatul malaikah. Al-markubul rabi', kendaraan yang keempat, ya, minas sama'is sabi'ah ila sidratil muntaha, dari langit ketujuh menuju sidratul muntaha. Huwa janahu Jibril alaihi salam. Kendaraan beliau yang keempat dari langit ketujuh menuju sidratul muntaha menggunakan sayapnya malaikat Jibril. Berarti beliau, malaikat Jibril sebagai kendaraan, Rasulullah sebagai penumpangnya. Itu. Ya. Kita tahu sayap Jibril 600 banyaknya, kiri kanan. Kalau dibuka di dunia, pol dunia ini, pol penuh dunia ini. Kalau beliau buka sayapnya, luar biasa. Sampailah di Sidratul Muntaha, ya, batas akhir. Dari bawah sampai sana, dari atas juga turun sampai sana. Tidak boleh melewati Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah bertanya untuk berangkat berikutnya, tapi Jibril mengatakan, saya sampai di sini. Engkau sebagai penerima tamu, saya adalah tamumu, kenapa kau tinggalkan tamumu? Apa kata malaikat Jibril? Lau taqaddamtu al-anmulah, andai kata saya maju sedikit saja, la ahraqtu, saya akan terbakar. Ya, gitu beratnya. Makanya malaikat Jibril tidak berani maju. Asal dia melangkah, ya, naik sedikit melewati Sidratul Muntaha, langsung terbakar. Padahal kita tahu malaikat Jibril terbuat dari cahaya, Nabi Muhammad terbuat dari tanah. Di sini kita tahu tanah lebih hebat dari cahaya. Dan di sini kita tahu makom manusia lebih tinggi dari malaikat. Karena malaikat Jibril adalah raja malaikat, tidak berani lebih dari itu. Di sanalah beliau mempersilahkan Rasulullah jalan sendiri. Ma minna illa maqamun ma'lum. Tidak ada dari kami selaku malaikat kecuali sudah punya makom masing-masing. Tidak boleh melewati makom lain. Akhirnya dari Sidratul Muntaha, min Sidratil Muntaha ilal arsy al markubul khamis huwar rup-rup. Huwar ar-rup-rup namanya. Kendaraan beliau namanya rup-rupu. Di Al-Quran rup-rup itu, ya, bantal hijau. Ada yang mengartikannya permadani. Kalau Aladin itu permadani. Tahu Aladin? Cerita dulu itu. Kalau terbang pakai apa? Pakai apa? Pakai permadani, bukan sujadah itu. Permadani. Tapi Rasulullah rup itu adalah kendaraan yang warnanya hijau. Iya. Maka di surga itu rata-rata warna hijau, semua warna itu. Itu sebabnya kita dibawa oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh menggunakan warna hijau. Karena itu warna di surga itu. Imam Sayyuti menjelaskan besarnya rup-rup itu, ya, kal hapaqain,
besarnya kendaraan hijau itu yang ditunggang Rasulullah dari Sidratul Muntaha menuju Aras itu, hapakain itu artinya 2 kali masyrik maghrib. 2 kali masyrik maghrib. Berarti 2 kali dunia besarnya. Cukup besar. 2 kali masyrik dan maghrib. Itu disebut hapakain namanya. Kalau kita ambil hadis ini, ada hadis lain. Di sini untungnya mahat itu. Ada hadis mengatakan man jalasa indal alim sa'atain au akala ma'ahu luqmatain au sami'a minhu kalimatain au masya ma'ahu khutwatain a'tahu Allahu ta'ala lahu jannatain wa kullu jannatin mislud dunya marratain atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa duduk bersama orang alim 2 jam saja. Nah, kalau antum mahat berapa jam tuh duduknya itu? Sekian saya berapa jam? 1 jam? Lalu 2 saya 2 jam. Berapa saya 1 hari? 4, berarti 4 jam. Cukup 2 jam antum duduk bersama orang alim. Ya, kita yakin masa kita orang alim semua kan? Ya, kena pilihan. Pilihan Maulana Syekh awal, pilihan Maulana Syekh Sani, lebih-lebih pilihan Ummuna, gitu ya. 1 sudah. Barang siapa duduk bersama orang alim, 1 orang alim ini, apalagi 2. Dia pakai takhir, pakai pilihan. Ndak bisa duduk sama orang alim nih, dengan alim lebih mana? Atau girang ngerorot tidak mana? Dia tutup setengah jam, Ule batur, masyayikh rapat, Ule. Atau gara-gara antum IPNW di luar seminggu nabilin mahatin. Iya. Wapira jamah rugina. Pikiran nih. 1 sudah tadi. Ndak bisa duduk bersama orang alim 2 jam. Au akala ma'ahu luqmatain. Atau bisa ngiring makan orang alim itu 2 suap saja. Barang siapa bisa ngiring orang alim makan 2 suap saja, apalagi 2 piring, mantap jamaah. 2 piring, tapi diminta hanya 2 suap. Kode-kode Malik, masa telu mana dengan milu dia telu ngono. Padahal pondok jadi mana. Dia kira pura-pura angka. Entah lapar no, biasa no. Telu milu-miluan. Ini pura-pura lalu, lapar jama-jama no. Nggak ada yang marah kan? Nggak ada, pura-pura sekecot semangan. Sampai pondok nyesel terus. Ya. Atau kita ndak bisa ngiring makan 2 suap. Aw sami'a minhu kalimatain. Barang siapa mendengar isi pengajian orang alim itu 2 kalimat saja. Nah, ini juga gampang ya, gampang. Ada sekat endah, kirang pedem endah. Iya. Dengar 2 kalimat dari orang alim itu. Apalagi 1 bab didengar pira kata ini. Apalagi sampai tamat Malik. Kitab tamat sudah tamat. Sudah berapa itu? Ndak bisa juga mendengar 2 kalimat dari orang alim itu. Terakhir, masya ma'ahu khutwatain, bisa ngiring berjalan bersama orang alim 2 langkah saja. Nah,
4 banyaknya ini. Mau bisa semuanya alhamdulillah. Mau dapat 2 alhamdulillah, dapat 3. Minimal dapat 1 lah. Yang mana kira-kira paling gampang ini? Sami'a minhu kalimatain. Ya. Nah, pada menjadi tahu, dia mendengar sami'ahu kalimatain. Apa balasannya semua ini? A'tahullahu ta'ala lahu jannatain. Allah akan memberi orang itu 2 surga. 2 surga. Nah, 2 sawab, 2 surga. Ngombe 2 piring, pira surga. 2 piring pira sawab ini. Biasa-biasa udah beci-beci dahulu supaya seket sawab menu. Lanjut kata Nabi, kullu jannatin mislud dunya marratain. Luasnya satu surga seperti 2 kali dunia. Berarti kalau 2 surga berarti berapa dunia? Berapa dunia? 4 kali dunia. Itu untuk antum hanya ngiring di belakang masyayikh 2 langkah saja. Apalagi disuruh ngiring sampai 1 kilo lah. InsyaAllah. Ya, mendengar 2 kalimat. Kan tidak mungkin 2 kalimat kan? Ya, minimal pira kalimat 5 sekian masyayikh kira-kira. Ada yang pernah prediksi? Ada yang pernah tulis? Ini dia nulis pedem doangan nih. Nah, kalau antum malas 1 kali, 1 masyayikh 2 kalimat minimal misalnya beliau keluarkan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin sampai ti pengajian ulik terus. Sudah 2 surga itu. Bagaimana diperpanjang lagi mukadimahnya beliau. Diajak lagi baca doa pusaka. Banyak sekali itu. Beribu-ribu kali surga Anda buang 1 hari. Masya Allah, tabarakallah. Hafal hadis ini? Hafal ya? Man jalasa ma'al alim sa'atain au akala ma'ahu luqmatain au sami'a minhu kalimatain au masya ma'ahu khutwatain a'tahu Allah ta'ala lahu jannatain kullu jannatin mislud dunya marratain. Nah, itu kata beliau. Insyaallah tabarakallah. Ini juga yang didapat orang-orang layatan itu. Ya. Jadi 2 kirot orang dengar supaya berdengar 2 kerat lontong. Ya, saya ganti lagi. Terus itu. Kita ganti-ganti hadisnya supaya banyak modalnya orang juga. No 2 kirot lontong. Ya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Sudah sampai kendaraan keberapa? Kelima ya. Kelima sudah 5 kan? Tinggal 1. Dari Arash ila hadratillahi subhanahu wa ta'ala. Kendaraan Rasulullah dari Arash menuju sang pencipta huwa ta'yid. Namanya kendaraan itu at-ta'yid. Ayyada yu'ayyidu ta'yidan. Namanya ta'yid. Ya. Apa itu ta'yid? Wa ayyid nahdatal watani fil alamin. Apa ayyid? Kuat arti ayyid itu. Kendaraan yang paling kuat cahayanya, kuat terbangnya, paling cepat, ya, adalah at-ta'yid. Begitu Rasulullah sampai di tujuan, beliau tidak melihat apapun siapapun, tidak ada arah di situ, tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada pokoknya, sepi. Rasulullah tidak bisa ngucap apa-apa di sana, mau ngomong sama siapa, ya. Akhirnya ada suara, ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, sejak ditulis namamu pada diri saya,
kata kendaraan terakhir itu. Sejak itulah hatiku menjadi tenang. Penasaran juga kendaraan itu. Karena semua kendaraan itu sudah ditulis nama beliau yang akan memakainya. Penasaran. Untung ada peristiwa Mi'raj sehingga terisi semua. Dengan ucapan suaranya itu membuat Rasulullah bisa membuka mulut. Ya. Disitulah Rasulullah mengucapkan solawat kepada Nabi. Solawat kepada Allah, mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Ini ucapan Rasulullah menghormati sang penciptanya. Dengan ucapan itu Allah balas itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung dijawab oleh Allah. Dijawab lagi oleh Nabi Muhammad sambil mengingat saudara-saudara beliau sebagai para nabi dan rasul, dan mengingat kita juga umatnya yang soleh-soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya. Selamat atas kami, disebutlah semua itu tadi, rasul, para nabi, keluarga beliau. Begitu juga wa ala ibadillahis salihin. Itu juga beliau doakan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, merasa soleh enggak itu? Merasa tidak? Enggak apa-apa ya. Ya. Yang penting perbuatannya sudah sholah, maka orangnya soleh, ya, insyaallah. Dengan mendengar kalimat-kalimat dialog tadi, Rasulullah membaca, dijawab oleh Allah, dijawab lagi oleh Rasulullah. Para malaikat yang mendengar itu dengan kompak langsung mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini bacaan dari awal tadi diabadikan, ya, diabadikan menjadi bacaan kita dalam apa? Dalam sholat. Ya. Karena sholat dalam hadis adalah imadud, as-salatu imaduddin. Sholat tiang agama. Apa tiang itu? Apa tiang? Halo. Masa tiang lain tahun nih? Apa tiang? Teken. Pada tiang orang teken no. Pada ke? Apa tiang? Jangan jawab sinonim. Tiang adalah tolak ukur kekuatan segala sesuatu. Kalau aula ini penguatnya di mana? Di tiangnya. Roboh tiang, roboh aula. Nah, kalau saya yang berdiri ini, tiang saya mana ini? Kaki itu. Ya. Tuh, berapa kaki antum? 2. Ya. Maka sholat itu simbolnya kaki kanan. Dan selalu sholat itu digandeng dengan apa? Aqimus sholah. Terus wa atuz zakah. Selalu digandeng. Berarti kaki kanan ini adalah tiang simbol sholat. Berarti kaki kiri adalah zakat. Kenapa jari-jari tangan kaki kanan ini ada 5? Karena memang sholat itu berapa? Berapa? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya jari-jarinya 5. Lalu yang kiri apa tadi? Zakat.
Kenapa Pak jari-jarinya 5 juga zakat itu? Ya karena memang zakat itu ada 5 yang wajib itu. Binatang ternak, tanam-tanaman, emas perak, barang tambang, terakhir tijarah atau uang. Ada 5 juga harta yang wajib zakatkan. Makanya jari-jari kaki gigi berapa? 5 itu. Dua-duanya sebagai penguat ini. Penguat. Kalau kuat kaki kanan, insya Allah kuat kaki kiri. Ya. Kalau setruk satu gimana itu? Makanya tidak diterima sholatnya kalau zakatnya tidak ditunaikan. Rajin berzakat tapi tidak sholat gimana? Tidak bisa. Kakinya sudah 2 sekek sekali lampak berembe. Apa pasangan? Kakinya 2 sekek sekali berontong-ontong. Bagus kan? Jelek itu. Harus dua-duanya dipakai jalan. Begitu juga lari. Paling bagus pakai berapa? Pakai 2. Apa bedanya jalan dengan lari? Jalan adalah tidak ada saat melayang. Kalau lari ada saat melayang. Itu bedanya lari dengan jalan. Paran pada laun lain. Ya. Tahu melayang? Ada saat terbangnya kalau lari gitu. Ya. Nah, lalu kita pindah ke kanan, tangan kanan. Ini adalah Islam ini. Baru ini syariatnya. Syariatnya. Tapi tadi kaki berapa ya? 2 ya. 2. Kenapa kaki 2? Karena itu simbol salah dan benar. Simbol salah dan benar. Mana yang benar? Yang kanan. Di mana yang salah? Kaki. Apa kaki kiri? Disitulah tempatnya salah benar itu. Hati-hati berjalan. Kalau tidak benar jangan jalan. Ya. Tuh. Lalu kita pindah ke tangan. Ini adalah Islam ini. Berapa Islam? 1. Ya. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Ini Islam 1, tapi kenapa 5 jari-jarinya ini? Karena Islam rukunnya berapa? 5. Makanya jari-jarinya 5. Ya, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Makanya jari-jarinya 5. Lalu ini syariat ini, itu. Syariat kita sama, tapi hukumnya 5 gitu. Iya, syariat. Makanya jarinya 5. Wajib, sunat, haram, makruh, apa sih? Mubah. Makanya dia 5. Maka kenapa dia 2 ini? Nah di sini ada hukum sah dan batal. Yang mana sah? Yang batal? Yang kiri. Nah gitu. Jangan lakukan yang batal, lakukanlah yang sah. Agar kita sah menjadi hamba Allah, sah menjadi makhluk Allah. Agar kita sah menempati sorganya Allah. Iya. Sekalipun neraka itu benar, tapi tempat orang-orang batal di situ. Batal sholatnya, batal puasanya, batal ibadahnya. Ya, seperti itu. Ini simbol namanya. Ya. Hadirin rahimakumullah, sudah selesai tentang kendaraan. Hafal sudah ya? Hah? Iya. Kalau mau baca kitab tadi ya carilah kitab itu, ya. Apa namanya kitabnya? Sajaratul, apa sajarah itu? Iya. Sejarah, wah. Tapi sejarah, makanya sejarah itu digambarkan seperti pohon. Karena Imam Ibnu Arabi melihat alam ini seperti pohon. Yang paling bawah pohon itu apanya? Akarnya. Tuh. Ya, lalu apanya? Batang dan rantingnya.
Yang terakhir apanya? Buah. Nah seperti itulah Ibnu Arabi melihat alam ini. Ternyata alam ini akarnya adalah iradah. Apa iradah? Apa iradah? Aroda yuridu iradah. Apa iradah? Kehendak, kemauan. Iya. Makhluk ini akarnya adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kemauan Allah maka tidak akan jadi semuanya. Harus akarnya adalah iradah. Iya. Lalu batang, ranting dan daunnya yaitu kasih sayang Allah dengan 2 huruf namanya kun. Kun itu kasih sayang Allah. Biar ada iradah tapi tidak ada kalam kun, tidak bisa jadi juga. Itu. Akarnya iradah, batangnya, rantingnya adalah kun, buahnya payakun. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun payakun. Nah gitu ya. Itu kata beliau dalam kitabnya itu. Insyaallah tabarakallah. Semua di dunia ini pasti iradah duluan. Antum kesini masuk mahat pasti iradah duluan. Lalu mengekunkan gitu. Ya. Lahirlah payakun hari ini. Mau kawin juga harus iradah dulu. Baru payuang, baru selesai. Apapun di dunia ini harus ada biji iradahnya dulu. Ya, itu. Tumbuhnya iradah ini bukan dengan iradah, tapi dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sudah selesai kendaraan. Sekarang kita mulai mengkajinya. Perjalanan Isra Mi'raj melalui sosialitas. Berdasarkan kehidupan sosial. Ya, kita ambil karena ada 12 yang harus kita tahu Isra Mi'raj itu sebenarnya. Pertama, sebabnya Isra Mi'raj itu apa? Yang kedua, waktu Isra Mi'raj itu kapan? Ya. Yang ketiga, pembelahan dada Nabi itu hubungannya dengan apa? Sudah 3 ini. Ya. Lalu buraq. Buraq itu jenisnya apa, cahaya apa tidak itu. Ya. Berikutnya pertemuan beliau dengan para nabi, para rasul di langit. Itu maksudnya apa? Ya. Baru keenam, ya, penyajian beliau 3 jenis minuman, khamr, ya, susu dan madu. Itu maksudnya apa? Nomor 7, ya, perjalanan beliau melihat sorga. Tujuannya apa? Yang ke-8, ya, beliau diperlihatkan tentang siksa neraka dan model-modelnya. Itu tujuannya apa? Ya. Berikutnya tentang, ya, dialog beliau dengan Nabi Musa tentang kembalian tawar menawar itu. Hikmahnya apa? Itu. Ya. Berikutnya pertemuan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, itu juga indikasi hikmah apa. Barulah sholat 5 waktu. Yang terakhir gelar as-siddiq daripada Sayyidina Abu Bakar. Ini semua berhubungan dengan Isra Mi'raj ini, ya. Yang mana mau dibahaskan ini? 12 ini. Sebabnya sudah tahu kan?
Kenapa Nabi Isra Mi'raj? Berapa sebabnya? Berapa sebabnya? Tumben Mi'raj ke? Tumben dengar atau tumben Isra Mi'raj? Atau tumben jadi penelitian nih? Berapa sebab Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu sebabnya ada dua. Pertama, karena Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang luar biasa. Tahun sedihnya itu terkenal dalam sejarah, namanya Amul Husni. Itu sebabnya meninggal dua orang kesayangan beliau. Siapa dan siapa? Siti Khadijah dan pamanda beliau, yaitu Abu Thalib. Allah tidak mau melihat Nabi yang disayang itu berkelanjutan sedih terus, makanya diundang, diperlihatkan ayatun min ayatihil kubra, maka diundang Isra Mi'raj. Sebab kedua, dialognya saling mengangkat diri antara langit dan bumi, saling menyombongkan diri. Bumi merasa lebih hebat dari langit, kena punya gunung, punya samudera. Langit tidak kalah tinggal juga, mengatakan saya lebih hebat dari kamu, saya punya matahari, saya punya bulan, terus begitu. Hampir kalah bumi, ya. Dia sempat menunduk merenung, baru dia ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lebih hebat dari kamu wahai langit, kata bumi. Apa yang kamunya? Saya mempunyai satu kesayangan Allah, namanya Muhammad. Disinilah sekak seternya bumi kepada langit, karena tidak ada lagi yang mengalahkan Nabi Muhammad. Bicara matahari, Nabi Muhammad adalah matahari. Bicara bulan, Muhammad juga bulan. Teduk langit itu merunduk sambil berdoa, ya Allah, kalah tiang si bumi nu. Saya mohon padamu agar kau angkat Muhammad melewati saya saja, tidak usah dia tinggal, sekedar-kedar dia lewat saja pada saya. Maka Allah kabulkan permintaan itu. Itu sebabnya Nabi Muhammad diundang melewati langit demi langit. Itu, ya. Itu sebab terjadinya Isra dan Mi'raj. Yang kedua, waktu Isra, ulama berbeda pendapat. Bulannya itu berbeda, ada yang bilang Rabiul Awal, ada yang bilang Sya'ban, ada yang bilang Rajab, tapi yang populer Rajab. Bulannya juga berselisih, jelas tanggalnya juga berselisih, tahunnya juga berselisih. Itu, ya, nanti bacalah singkat-singkat saja. Yang ketiga tadi apa? Tadi kan daftar isi sudah saya sebut tadi, daftar isinya. Nah, waktu setelah itu apa? Pembelahan dada. Berapa kali dibelah dada Nabi kita? Yang populer 4 kali, tapi ada bilang 5 kali. Umur 4 tahun, umur 10 tahun, umur 15, umur 40, umur 51. Ya, 5 kali dibelah dadanya. Umur 4 tahun masih kecil. Umur 10 tahun mumayyiz. Umur 15 umur apa? Umur baligh. Umur 40 pengangkatan sebagai nabi, ya. Sebagai nabi. Umur 51 undangan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, pembelahan ini sebagai bentuk penyucian diri kita juga. Makanya kita disuruh berwudu berapa kali sehari semalam? 5 kali sesuai dengan waktu yang 5 itu. Tuh, ya. Jadi makanya tidak salah orang bilang belahlah dadaku gitu loh. Ya. Jadi kita membelah diri dengan cara sholat. Seperti itu. Itu pembelahan dada, ya. Dan banyak yang mengikuti langkah ini, terjadilah di ilmu kedokteran sampai hari ini. Setelah itu apa lagi?
Burak, sudah tadi burak ya. Burak itu binatang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari bigol, keledai. Itu. Matanya berbentuk manusia, ya. Telapak kakinya seperti kuda, ekornya seperti unta, ya. Bulunya seperti jaran, ya, kuda, beda-beda lah, ya. Itu. Dan itu dipilih dari sekian ribu buruk dalam sorga. Semua buruk di sorga sudah diceritakan akan menjadi tunggangan Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Semua memasang gaya masing-masing. Semua memasang gayanya buruk itu agar bisa dipilih. Hanya satu burak yang merasa tidak cocok menjadi tunggangan Nabi Muhammad. Makanya dia merunduk, merasa tidak cocok, malu. Ternyata dialah yang jadi pilihan. Gitu, ya. Yang sudah bergaya tidak laku. Gitu. Kecewa tidak kira-kira? Dia bergaya lalu angka. Dia lagu gerak dong, petang dedet, dia lagu-lagu. Biasalah. Ya, itu borok. Setelah itu, ya, minuman dulu, lebih dulu minuman. Karena minuman itu dihidangkan sebelum naik ke langit di Palestina. Disuruh milih antara khamr, susu dan madu. Sekalipun ada pendapat lain hanya dua, khamr dan susu. Disuruh milih. Itu. Ternyata yang dipilih apa? Susu. Jadi mereka dibeli ngapa jempol, mantap Muhammad itu. Luar biasa, selamat. Karena engkau mengambil susu, insya Allah umatmu mayoritas baik. Gitu. Andai kata kau ngambil berem, semua umatmu akan minum berem. Gitu. Untuk ngambil susu, ternyata banyak juga yang minum beremnya. Bagaimana kalau minum berem Nabi kita? Wah, masalah apa? Penang mabuk umat ini. Itu jadi sekedar mencari mayoritas yang golongan umat beliau. Ternyata alhamdulillah, ya, itulah pentingnya kejernihan hati. Disucikan dulu hatinya, maka pilihannya akan tepat. Itu. Kalau mau memilih, jernihkan dulu hati. Untuk milih pasangan bersih tinta Nini milihnya kan tak demen, nini milihnya kan tak kedak, lain-lain hasilnya. Begitu besar cintanya baru istiharah, bagus doang datang bagus doang, karena dia sedang cinta. Istiharahnya kena kedak, cengeh doang datang, karena dia milih sedang benci. Bersihkan dulu hati, insya Allah datangnya juga bersih, ya, bersih. Selanjutnya pertemuan beliau dengan para nabi dan rasul. Ya. Di langit pertama bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Ini kita diajar akhlak ini. Diajar demokrasi. Ya. Dahulukan senioritas namanya. Karena orang yang paling lingsir adalah siapa? Nabi Adam, senior. Maksudnya begini, kalau antum dikirim jadi duta berjuang di mana, dahulukan senioritas di tempat itu. Cari yang paling tokoh dulu. Ya. Cari seniornya di sana dulu. Nah itu, ya. Baru langit kedua bertemu dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini mengajar kita jangan lupa juga, ya, juniornya gitu. Golongan muda. Cari bajang-bajang endah Jangan lupakan bajang itu, karena kita ini butuh regenerasi namanya. Butuh generasi, ya. Di bawah generasi namanya regenerasi namanya. Ya. Jangan lupakan para pemuda. Sebabnya Maulana Syekh menyebutnya dalam wasiat itu. Buka madrasah, desa dan dasan, agar tersebar ajaran Tuhan.
IPNW PG aktifkan, himmah pemuda terus tonjolkan. Nah, gitu. Ya. Jadi jangan lupa. Yang kedua adalah bertemu dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya, sama umurnya 33 tahun waktu naiknya. Tapi Nabi Isa masih hidup, Nabi Yahya sudah meninggal dunia, dibunuh oleh umatnya. Golongan muda. Langit ketiga bertemu dengan siapa? Nabi Idris. Ya, Nabi Idris. Nah, siapa kira-kira Idris ini? Kita golongkan kemana? Itu orang-orang cendekiawan ini, orang-orang alim ini. Karena beliau ini orang yang satu-satunya rajin membaca. Makanya namanya diganti menjadi Idris. Padahal namanya Ukhnuh namanya. Ya. Atau Unuh namanya. Atau Ukhnuh. Karena beliau rajin baca buku, rajin baca referensi, rajin baca. Makanya namanya Idris, nabi yang banyak belajar. Jangan lupa juga orang-orang alim di situ, datangi beliau. Ya. Itu. Cendekiawan kita jangan lupakan. Baru langit keempat, ya. Nabi siapa? Nabi Harun, ya. Nabi Harun. Nabi Harun itu orang yang pandai bicara, pidatonya suaranya fasih. Nah, di sini apa kita bilang ini? Orang yang pandai bicara pidato namanya orator, ya. Para wartawan, para pengacara jangan lupakan. Kalau antum bermasalah, minta bantu sama ada pokatnya, gitu, ya. Pengacara. Baru naik ke Nabi Yusuf, ya. Terbalik, Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf ditunjuk dari apanya Nabi Yusuf itu kira-kira? Iya, beliau itu seorang apa? Seorang raja, itu umaroknya, ya. Jangan lupa pemerintah. Kalau kita di tempat itu jangan lupa melaporkan dirinya ke pemerintah agar keamanannya terjamin, ya. Lapor diri ke RT, nanti dilapor ke ya desa langsung itu. Jangan lupa melapor ke pemerintah. Itu maksudnya beriman dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya dengan Nabi siapa? Nabi Yunus, ya. Bukan, Nabi Yunus, ya. Langit berapa sudah tadi? Keempat sudah tadi. Pertama Adam, kedua Ibu Isa, ketelu Idris, keempat Yusuf, kelima Harun, ya. Nah, keenam Nabi siapa? Nabi Musa alaihis. Nah, kalau Nabi Musa ngambilnya di mana ini? Orang yang tegak teguh pendiriannya, keras prinsipnya, ya. Orang-orang yang adil, ya. Jangan lupa orang-orang yang adil. Terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, Nabi Ibrahim gimana ini? Ya, itu. Siapa yang buat Ka'bah itu? Nabi Ibrahim. Berarti beliau ini hubungannya dengan apa ini? Arsitektur, ya. Jangan lupa, ya, datangi orang-orang yang ahli pembangunan. Minak balik pinang diri, dua pulanger, cari tukangnya yang bagus, ya. Jangan lupakan tukang. Karena banyak tukangnya, sampai tukang sedak. Selesailah pertemuan beliau dengan para nabi dan rasul. Berikutnya apa tadi? Di sorga sudah, ya. Ya. Jadi beliau banyak melihat. Di sorga itu luar biasa lah. Mala ainun ra'at wala uzun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ke neraka, itu ini yang penting juga ini. Beliau banyak melihat wanita digantung bagi rambutnya. Iya, ini wanita karena selalu buka auratnya dulu di dunia. Sampai ya kedua nakor sabun ke jebulun.
Banyak orang-orang kampung nukar sabun dengan rambutnya yang sudah jatuh-jatuh itu. Itu digantung pakai rambutnya nanti. Digantung, langsung dinyalakan api dari kakinya, terus nyala. Digantung pakai lidahnya itu ya. Ini para istri yang suka mengangkat suara melebihi suaminya dan suka mengomeli suaminya tanpa sebab-sebab. Uli-uli ngomeang langsung. Ya, digantung wanita pakai lidahnya. Ada juga digantung pakai payudaranya gitu. Ya, itu. Yang suka bersedekah kepada bukan jodohnya gitu ya. Yang kedua, menyusui anak orang lain tanpa minta izin kepada suaminya. Karena bertetangga, anak orang nangis, ibunya ke pasar, ayahnya ke sawah, anak itu sedang di ayunan, nangis, disusui diam-diam oleh ibu itu tanpa minta izin sama suaminya. Ini digantung bagi susunya nanti. Panjang si payudaranya, kadung gulungnya ngono. Enggak boleh, ya. Sudah menikah enggak boleh sembarang, harus minta izin sama suaminya. Karena semua miliknya itu milik suaminya. Ya. Tuh, enggak boleh. Apalagi belum menikah, oh lebih haram lagi. Daka wah betunangan belum sah itu. Belum jodoh itu. Ya. Jangan cepat menyerahkan dirinya itu. Ada yang nanya saya kemarin itu. Bagaimana hukum orang yang sudah menikah tinggal 2 jam akadnya digauli calon istrinya, itu maksudnya. Iya, digauli calon istrinya. Nah. Berapa tahun dia pacaran? Saya tanya, 5 tahun dia pacaran. Betapa sabarnya dia pacaran 5 tahun. Tinggal 2 jam nikahnya kok enggak sabar gitu loh. Ya. Enggak sabar. Lalu harapannya gimana? Ingin dapat keturunan yang soleh dan solehah. Bisa enggak begitu? Tujuannya dapat anak yang soleh tapi calon ibunya sudah dirusak. Beloon namanya itu. Kalau mau dapat anak yang soleh dan solehah, jangan ganggu calon ibu dari anak-anakmu. Ya, jangan ganggu calon ibu dari anakmu itu. Nanti bisa kau lihat calon istrimu, bisa kau lihat telapak kakinya, apa telapak tangannya, bisa lihat telapak kakinya. Ada apa mas ini? Saya mau lihat sorga anak-anakku nanti begitu. Jangan dirusak. Kalau harapannya ingin dapat anak yang soleh dan solehah dari istrinya itu. Dan antum perempuan jangan mau juga. Daka wah deket wah menjadi resmi, jangan mau. Ya. Sekali lagi saya tegaskan. Kalau mau berjodoh dengan orang yang Anda inginkan, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan setelah menikah nanti. Antum tidak akan berjodoh itu. Muntah kira ngadu jaket kembali antan, ini kan berjodoh. Muntah kira nyeri tekang kembali antan, dia berjodoh. Itu perbuatan istri nanti itu. Jangan dahului. Ya, ngerti maksudnya ini? Jangan lakukan yang seharusnya nanti dilakukan waktu suami istri. Jangan lakukan sekarang. Kenapa orang itu tidak berjodoh? Karena wah baitnya berjulu. Hak itu. Makanya tidak bisa berjodoh. Paham ini? Iya. Jangan suka saling pakai baju itu tukaran, jaket itu jangan. Itu hak nanti suami istri. Kanggo suami istri aja. Ini masih berayan bertukuran jaket, ini berjodoh wah. Wah 5 tahun berkemelian, lain kan jana merari. Kira saling sembelih manuk, no bagawean dengan merari, no. Ini girang gorengang berayana, kando. Dia merari wah hendak. Itu perbuatan istrinya nanti jangan antum dahului. Ya. Nenek girang gorengang berayana kando. Itu tugas istrinya nanti Anda dahului, tidak akan berjodoh itu. Bisa dikias ini? Bisa dikias? Nah, karena saya sudah neliti dari tahun 93 ini. Iya.
Saya neliti tentang perempuan dan laki-laki. Makanya saya mendengar namanya, saya tanda sudah wanita itu. Mukanya bulat apa lonjong, saya tanda dengan namanya. Iya, bisa itu. Dengan sifatnya bisa kita tahu. Dengan namanya, dengan tanda tangannya bisa. Ya, bisa. Sifatnya dengan, ya bisa. Ya, karena itu bagian dari dirinya. Ada juga yang digantung pakai kakinya, terbalik sekarang itu. Pakai kakinya, ini istri yang suka keluar tanpa minta izin sama suaminya, ya. Lalu semama, lalu senina, ya, nggak boleh, ya. Itu tentang apa tadi? Neraka, ya. Tentang apa lagi? Jam 11. Ya, terakhir tentang apa tadi? Ya, tentang Abu Bakar. Oh, tentang perempuannya, ya. Pernah malaikat Jibril ditanya, hal ra'aita rabbaka ya Jibril? Apakah engkau melihat Tuhanmu saat engkau menerima wahyu itu untuk disampaikan kepada para nabi rasul? Qala, Jibril menjawab, baini wa baina rabbi sab'ina hijaban. Jarak saya dengan Tuhan saya ada 70 hijab. Satu hijab 500 tahun. Lalu 70 berapa itu? 5 kali 70? Pira ribu no? Pira ratus? Ya. Jauh jaraknya malaikat Jibril nerima itu. Ya. Sampai-sampai beliau melihat aslinya Al-Quran itu. Satu huruf Al-Quran itu melebihi besarnya satu gunung Uhud. Besarnya satu huruf Al-Quran itu. Besar. Ya, itu. Lalu 20 berapa hurufnya? 20 berapa? Batasa sampai ya pira ini? 28, ya. 28. 28 pada 9. 28, 29 dengan la-nya, ya. Oke lah. Yang terakhir Abu Bakar, kenapa bergelar As-Siddiq? Karena hanya beliau yang 100% membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sengaja beliau paling dekat dengan Nabi. Beliau ditanya, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang perjalanan temanmu yang bernama Muhammad itu? Katanya dia suruh naik ke langit tadi malam, tadi dia balik. Abu Bakar menjawab, jangankan sekali beliau, berkali-kali dia mau naik itu tetap saya percaya karena Muhammad tidak pernah bohong. Itu jawab Abu Bakar. Makanya beliau mendapat tambahan gelar As-Siddiq gitu, ya. Itulah yang terakhir yang perlu kita tahu. Nah, demikian barangkali hanya tinjauan sosial saja, ya. Nanti tinjau dari segi ilmu lain, ya, ganti-gantilah pembahasannya tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang isinya apa? Isinya tentang sholat. Ara kemahat ini sembahyang kira-kira. Arak ki. Ya, banyak, ya. Banyak. Saya pernah ditanya jam berapa itu? Jam 6 lebih sedikit. Ditelepon. Waalaikumsalam Ustaz. Napi ara. Bau tiamba ketuan ke? Oh nggih sila. Masih subuh niki ke? Enggak sini ketuan. Enggak naman. Wah pinggirnya karena segede jelap. Ternyata dia sembahyang. Coba bayangkan itu.
Ya. Mun mahat galang sembahyang jawab apalagi SMA hukum B. Nah kalau yang banat banyak sih yang tidak sholat. Ya kenapa? Ya kena ndak normal kan? Ndak normal. Lagu ya hebat dengan nina nengka. Mun dengan nina lai dak kena rampi pitu tetembienna tetap bocor. Ya keluar saja darahnya, kan ndak ada pembalut dulu, ya. Mun nengka aja polok-polokna guruna. Mualimat suruh sembahyang, hayat Pak Ustadz, tuh. Padahal dia nak hayatin, makanya ndak bisa dibedakan itu. Mana uzur, mana ndak. Mun abot sembahyang hayat tuh. Seperti itu, ya. Itulah bedanya akhir zaman ini. Okay? Itu jadi semakin canggih terus. Ada aplikasi yang paling canggih sekarang. Apa namanya? Saya lupa itu. Raja Salman sudah memasukkan Ka'bah itu menjadi aplikasi itu. Sekarang sedang dipertimbangkan bagaimana apa boleh orang berhaji dari rumah masing-masing. Tinggal disetel aplikasi langsung tawaf dari rumah. Nah itu masalahnya sekarang ini. Ya, sedang digodok ini. Insyaallah. Ya. Seperti aplikasi video call kawin jarak jauh itu sudah. Tuh. Itulah akhir zaman ya. Sampai-sampai azan disamakan dengan suara anjing itu. Nauzubil. Padahal azan itu kan suara baik kan? Lapas Allah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang siapa terganggu dengan lapas baik berarti itu adalah setan. Karena hanya setan yang terganggu dengan lapas azan. Ya. Kalau ada manusia yang terganggu dengan lapas azan berarti itu manusia setan. Atau sedang kesetanan itu perlu ruqyah gitu. Ya, nauzubillah. Ya. Wajarlah akhir zaman. Kalau disamakan kan? Ya, itulah. Nauzubillah. Karena hanya orang-orang yang tidak suka kebenaran lah yang menolak kebenaran. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah larut malam. Ya. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa ditangkap sekedarnya. Terima kasih. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.